Pemirsa, Universitas Airlangga Surabaya telah menampung 15 aduan secara daring terkait pelaku fetis kain jarik yang dilakukan mahasiswanya. Pihak kampus dan kepolisian pun meminta para korban melapor untuk mempermudah penyelidikan kasus pelecehan itu. Universitas Airlangga telah membuka posko pengaduan bagi korban pelecehan atas peristiwa fetis kain jarik di Surabaya. Sejauh ini, tim Help Center telah menerima 15 aduan daring tetapi tanpa identitas. Pihak UNER juga telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini kendati belum ada laporan resmi. Mengajak kekerasan riset misalnya semacam itu. Nah, tetapi yang saya bilang bahwa ada macam-macam variatif yang menyatakan, tetapi saya menolak. Ini ada beberapa yang dokumen yang sekarang sedang kita pelajari dari chat. Jadi ke-15 itu hanya menyatakan lewat online, tetapi chat, tapi tidak menyatakan. Kita tanya, maaf Anda dari mana, alamatnya di mana, mereka tidak mau juga menunjukkan. Polisi pun menghimbau korban mahasiswa pelaku fetis kain jarik di Surabaya untuk segera melapor. Keterangan dari korban diperlukan agar kasus penyimpangan seksual ini bisa diproses lebih lanjut. Belum ada laporan sejauh ini, makanya kami menghimbau untuk berpartisipasi memberikan pelaporan sehingga patut diduga suatu perbuatan tindak pidana ini dapat dilakukan secara cepat dan meringankan atau mempermudah penyidik. Dunia maya dihebohkan dengan ulah seorang mahasiswa. Mahasiswa bernama Galih melecehkan korbannya dengan modus penelitian tugas akhir bertema bungkus-membungkus. Pihak Universitas Airlangga mengaku pelaku sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2015. Kini, pihak universitas telah berkomunikasi dengan keluarga pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengaku diminta untuk membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat yang kemudian diabadikan untuk dikirim ke pelaku. Dari pelaku adalah sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Hal yang tidak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya yang kemudian mendapatkan tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku ini bisa disebut sebagai fetis dalam istilah psikologi. Fetis berarti kesenangan yang didapatkan seseorang sebagai respon objek yang seringkali tidak mengandung unsur seksual. Seseorang yang memiliki sikap fetis membutuhkan benda tertentu untuk bisa berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika sudah membuat diri memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera diobati. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Buleleng, Bali ditangkap karena mencuri pakaian dalam wanita di kawasan Penarukan. Sebelumnya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, polisi menemukan sebuah rumah yang berisi ribuan pakaian dalam wanita yang diduga hasil curian. AT, pria berusia 35 tahun ini harus berurusan dengan aparat Polres Buleleng, Bali karena tertangkap mencuri pakaian dalam wanita di kawasan Penarukan Buleleng. Pelaku berpura-pura sebagai pemulung untuk bisa masuk ke pekarangan rumah warga dan mencuri pakaian dalam yang sedang dijemur. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja mencuri pakaian dalam wanita untuk memuaskan birahinya. Polisi menduga pelaku tidak hanya beraksi di kawasan Penarukan saja, namun juga di wilayah lain di Buleleng. Dalam langsung gitu. Karena dewan cewek aja Pak ya? Informasi saat ini kita masih mencurigai ada kelainan atau tidak, karena korban hanya mengatakan tujuan dia mengambil ini untuk diserahkan ke istrinya. Kemudian itu hal mustahil kalau untuk istri. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng dan hanya dikenakan pasal tentang pencurian ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara.
Dari Buleleng, Bali, Pandewi Wismaya, iNews melaporkan. Tumpukan pakaian dalam wanita ini ditemukan dalam sebuah pondok di Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Barang-barang ini merupakan hasil curian yang diduga dilakukan Setu, pria 45 tahun yang tinggal seorang diri di pondoknya. Penemuan pakaian dalam wanita ini bermula dari kecurigaan warga setempat yang sering kehilangan barang pribadinya. Warga pun beramai-ramai menggerebek pondok Setu yang berada di sebuah perkebunan karet. Tak hanya mendapati lusinan pakaian wanita, warga juga menemukan boneka mirip wanita. Saat penggerebekan, pondok berukuran 3x3 meter ini sudah ditinggal pemiliknya. Ya, kalau saya kejibat sih hanya kelainan gitu loh, Pak. Kelainan ya? Kelainan, dia karena mungkin ada hobi perempuan nggak berani nyalur atau nggak berani nyalurkan gitu. Iya. Warga melakukan dengan mendatangi pondok yang bersangkutan, ya, sehingga yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan mengancam warga, sehingga warga mengurungkan kegiatannya dan terduga pelaku melarikan diri ke area perkebunan. Sampai dengan saat ini kita lakukan upaya pencarian. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang lolos saat pondoknya digerebek. Sementara lusinan pakaian dalam wanita hasil curian dibawa ke GOR kantor Desa Natai Baru sebagai barang bukti. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya penyelundupan sabu dan ganja ke rumah tahanan kelas 2B Banda Aceh digagalkan petugas. 2 orang pria ditangkap setelah ditemukan 1 paket sabu dan ganja dalam barang bawaan mereka. Dua pengunjung rumah tahanan ditahan lantaran menyelundupkan narkotika ke rumah tahanan kelas 2B Banda Aceh di Gampong Kaju, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar. Petugas yang curiga atas gerak-gerik keduanya langsung memeriksa barang bawaan keduanya berupa makanan. Petugas menemukan 1 paket sabu yang diselipkan ke dalam plester dan ganja yang dimasukkan ke dalam pulpen bekas. Kepala Rumah Sakit Tahanan kelas 2B Banda Aceh mengatakan narkoba itu hendak diberikan kepada salah satu warga binaan. Barang titipan yang sudah dimodifikasi dimasukkan ke mana? Ke sabuk karet itu, yang rencana barang itu mau diberikan kepada salah satu IBP di dalam. Kini keduanya ditahan di Polresta Banda Aceh. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.